Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada satu mobil dengan Pak Ustadz ini. Mas Heru. Mas Heru. Semangat ya. Kena akrab Mas Heru, enggak ada jarak kita. Betul sekali. Enggak. Mas Heru. Mungkin diperkenalkan Mas Heru itu dari mana nanti? Ya, kenapa tadi aku macam mobil itu ada lali jenengnya apa banget ya? Kalau untuk yayasannya namanya Yayasan Sinergi Amal Islami, disingkat SINAI. Dan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial seperti itu. Nah, ini kita mau menuju ke pondok kita, Pondok Akhul Muslim Sragen. Gitu ya. Oke, nah ini sudah perkenalan dengan Mas siapa mau jenis coba? Heru. Gampang ngelali ta? Ya, dengan Mas Heru kita menuju ke pondok pesantren apa Akhul Muslim. Akhul Muslim. Akhul Muslim. Oke, artinya teman Muslim. Akhul Muslim. Oh, beda kali Ikhwanul Muslim. Beda. Oh, Nah, sama artinya. sama artinya nggih. Beda sih juga. Nggih, Kerabat. kerabat. Nah, itu kita juga baru kenal kemarin. Memang dulu belum kenal ya. Sama Belum. sekali nggak kenal dan beliau tiba-tiba datang dengan serta rombongan ada tiga gimana ya? Tiga orang. Itu ceritanya kok bisa datang ke tempat saya tuh gimana tuh? Oh ya orang ngerti lah ceritanya. Saya sebenarnya juga kurang begitu tahu. Yang tahu kan ketua yayasan kemarin, Pak Hasan Mbak. Ustadz Tri Yunanto. Batri. Beliau kenal dan satu struktur dengan Ustadz Iqbal Darul Quran. Oh gitu. Oke. Oh iya berarti dari Ustadz Iqbal. Nah, gitu. terus Ustadz Iqbal ngasih kabar kalau ada Ada acara ini ya. Oke, ada acara orang baik mau menghibahkan sound system untuk masjid. Nah, Jadi kita langsung gercep saja. merespon namanya. Jadi kita itu kenalnya melalui Ustadz Iqbal nggih. Oke. Nah, Ustadz Iqbal itu ngasto kelas pinten nggih? Ngerti mboten jenengan? Buat tas. Ngerti ya. Mau yo lali, Ustadz akeh tur satu jarang itu ngantar anak. Jadi Ustadz Iqbal itu adalah di mana anak saya ragil sekolah. Ya kan ya, ceritanya gitu. Jadi anak saya ragil sekolah itu di sana. Dan beliau salah satu dari struktur ustadz yang ngampu di sana nggih. Oke. Jadi itu ceritanya begitu. Iya, tapi kok Ustadz Iqbal bisa itu ya? Aku ya nggak tahu ya. Lewatnya dari mana? Nah, sana itu ya cuma segini mas. Jadi saya sebatas antara guru dan wali murid gitu. Oke. Jadi saya sama ustadz sana itu nggak begitu hafal. Hanya saya tahu, oh ini sing biasa pernah ke ini guru yang biasa manggil gitu. Cuman gitu aja. Jadi misalnya ditanya ngajar kelas berapa gitu saya nggak begitu paham. Gitu. Dan ini memang ya saya rasa seperti kodarullah ya. Kodarullah. Jadi kita nggak pernah kepikiran besok anak saya kelasnya ya nggak kepikiran. Ya mungkin karena situasi kita di kampung atau di tempat itu ada kajian-kajian lah. Atau di tempat lain itu kan udah sekarang kan ada share-sharean ya. Kegiatan-kegiatan itu banyak itu. Jadi kita sosok penasaran ya mendatangi setiap kajian ini di mana nanti kalau situasi ini piye itu memang suka dan sendiri akhir-akhir ini suka mendatangi gitu. Dan alhamdulillah ya banyak faedah memang sudah dijelaskan dah. Kalau kita berteman dengan orang soleh, seorangnya katut soleh walaupun Amin. kita walaupun kita kan kita semua belajar ya. Betul. Levelnya beda-beda. Jadi dodol pengewangi dicerdaki ya iki lho Mas, bau apa jenenge iki ya otomatis ngerti lah jenenge minyak wangi otomatis ngerti juga. Jadi seperti juga kita dekat dengan orang soleh itu kata-kata yang asing menurut saya itu jadi tahu gitu. Dan tidak ngerti ya. Jadi benar
haram halal itu kepiye itu sebatas teori. Nah sekarang ya mudah karepe. Gitu. Nah, begitu. Dan juga masalah apa namanya jenenge sedekah ataupun wakaf atau macam-macam itu ya baru tahu sekarang. Artinya tahu itu dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi bukan sebatas kita baca misalnya CDI apa jenenge apa sekarang mobil-mobil itu. Nah, ada istilah-istilah itu kan kalau enggak orang teknik kan enggak ngerti juga. Ya, gitu nah. Ada jadi dengan mendekat orang-orang yang soleh itu setidaknya kita paham bener ya apa arti dari sebuah kata, terus maknanya di kehidupan itu kayak apa, efeknya apa, itu ternyata gabung ya, jadi teori dengan praktek itu gabung. Nah itu implementasikan. Ya jenenge ngoten niku. Ini namanya berusaha. Jadi urusan kita jadi soleh dan tidak itu upaya. Yes. Nanti Allah yang akan membukakan hati-hati kita masing-masing. Dan Betul. Istilahnya bunga itu kan pohon, itu kan ada bunganya, ada buahnya. Setiap orang kan juga sama seperti itu. Jadi Ustadz itu mengatakan anak itu ya seperti itu, ayah bunda. Jadi sekarang mungkin kecil kok orang pinter-pinter melatih itu SMP, SD nggak pinter-pinter gitu. Nah itu jadi mengatakan bahwa bunga ataupun buah itu akan muncul pada sebuah pohon. Nah dan setiap anak akan beda-beda. Saya rasa juga demikian dengan kita. Kita itu akan digugah kemana ya seperti itu. leres. Kira-kira seperti itu. Itu penjelasan Ustazah itu saya hanya mendengarkan. Dan ini saya yang menjadi pertanyaan ini untuk yayasan ini. Ini mungkin asal usulnya gimana kok bisa bikin yayasan itu gitu. Asal usulnya? Heeh. Ya kok jenengan bisa degur gitu loh ikut ke sana itu. Nah kalau saya sendiri memang tidak mengikuti dari awal. Saya masuk bergabung itu di tahun ke-4 atau ke-3 gitu. Sudah berdiri terus saya baru bisa bergabung. Asal usulnya saya dulu dari pondok dari Klaten terus kemudian ditugaskan ke sana gitu. Nah Qadarullah ya kepatok di sana. Seperti sampai saat ini. Pondok di Klaten. Nggih, pondok di Klaten. Oh, pondok apa nih? Pondok ini sepitan ya. Bisa disebut kan? Pon kula sebut gambarnya. Kurang dari sedikit ya. Tapi kita untuk mentul ya. Tapi ya coba sih. Oke. Nah, gitu. Pondok di Klaten namanya pondok Baitul Tanzil. Wah, saya juga nama-nama yang asing ini. Belum pernah dengar juga. Oh, tak pegang aja. Horek mania. Mentul nggih. Gitu nggih. Jadi di pondok apa tadi namanya? Bait At-Tanzil. Itu termasuk Klaten pun jadi itu. Tulung. Oh, Tulung Klaten. Tulung Klaten. Daerah air. Daerah air nggih. Nek bangsane Ibnu Abbas ngoten ado nggih. Setengah jam. Oh, gitu. Jalanan. Soalnya Klaten paling utara. Nggih. Saya hanya dengar nama-nama pondok-pondok itu. Banyak sekarang. Nggih, alhamdulillah. Jadi dengan datang ketika yayasan itu sudah dibentuk nih. Iya, sudah dibentuk. Kok bisa ditugaskan ceritanya gimana? Nah, awalnya pengabdian seperti itu biasa terus Qadarullah mungkin cocok atau gimana. Nggih. Masih dipakai gitu. Terus sekarang saya ditugaskan sebagai bagian lasnya gitu. Oh, lasis gitu ya? Oke, lasis. Jadi tukang wirawiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, terus alhamdulillah memang Allah itu memberikan kepada kita tugas masing-masing. Dan tugas itu dibebankan yang sudah terserah Allah itu akan memberikan tugas pada kita tuh apa gitu. Mungkin saya juga punya cerita nih. Itu ada saudara yang istilahnya nggak ngerti agama lagi. Tapi dia setiap kali ada kegiatan tuh selalu membiayai. Masya Allah. Wah, hebat itu. Tapi jadi orang tidak mengenal bahwa kegiatan itu sebenarnya yang biaya orang itu, karena orangnya betul-betul di luar pagar saya mengistilahkan. Gitu. Orang ketok
orang ketok soleh gitu ya. Istilahnya kan gitu, orang lapangan ya. Orang ketok soleh ternyata kok banyak membayar itu ya. Jadi terkadang membuat kita itu kok iso ya. Gitu ya. Kok iso ya. Ya, salah satu apa namanya bisa tegaknya dakwah itu ya karena donatur itu gitu. Nah gitu. Nah, ya kalau menurut saya sendiri donatur itu paling banyak pahalanya. Kenapa? Nah iya gitu. Iya. Satu Iya. ya kan terselenggaranya acara itu ya karena ya harta-hartanya para donatur. Dua terus yang apa namanya yang nyangoni materi biasanya. Oh iya, itu ya saya ngerti siapa sing nyangoni. Nah makanya itu nggak tahu. Terus kemudian banyak dari fasilitas dakwah itu yang digunakan tanpa sadar ya itu yang mengalir gitu. Itu pahala yang tak terputus insya Allah. Kekal Ya betul. Maka setiap kali saya itu bercerita dengan anak-anak kita dengan teman-teman itu saiki kowe nonton ya Pak Zainuddin MZ itu 1000 piye jenenge? Ini 1 juta umat nggih bahasanya kan gitu. Nah, ya. Saiki kira-kira enek pahalane sing luwih dhuwur saka Pak Zainuddin enggak? Ada donatur itu. Nah, itu anak-anak enggak tahu ternyata. Nah, saya juga bilang itu ada. Siapa yang pertama? Yang pertama itu adalah EO-nya yang paling banyak pahala. Iya toh. Saiki Pak Zainuddin orang nganggo EO pareng ngadeg ning tengah dalan ning tengah lapangan. Yo dikira wong edan malah. Nggih toh. Orane uang. Gitu. Lah dengan adanya EO, terkumpul orang dan sebagainya mereka kemudian menjaring orang-orang untuk ikut berderma. Ya, menyalurkan. Jadi mereka menghimpun dana kemudian diserahkan untuk kegiatan itu, namanya donatur gitu kan. Jadi yang pertama siapa? Ya tetap EO-nya paling banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya kira-kira ya, wong masuk surga sama EO-nya sih malah. Itu orang nggak sadar. Nah sebenarnya kita ngajari, kita memotivasi teman-teman itu sebenarnya itu berpikirlah seperti EO gitu ya. Jadi kita terkadang nggak perlu di atas pentas ngapain. Gitu. Ya yang penting orang sah di atas pentas tapi pahala mengalir kan. Maunya kan gitu. Seperti orang yang mensedekahkan tanah selama masih dipakai, ya. Dia nggak nyangkul istilahnya, nggak ngapa-ngapain, mungkin di rumah kipas-kipas dapat pahala gitu. Karena digunakan untuk sholat. Ya, saya juga mendengarkan Ustadz yang menggarisbawahi ini adalah namanya Ustadz namanya Ustadz Endra, ya itu memotivasi itu bilang begini, bapak saya, ayah saya itu jam segini ini paling sama ibu saya lihat TV ini. Saya sebagai Ustadz harus keliling sana sini, pahala saya harus dibagi sama orang tua saya. Karena saya pinter gini, bisa ngajar gini, yang menyekolahkan itu orang tua saya. Nah itu waduh, masya Allah, bener aku tak pikir, wah aku tak pilih kayak bu itu, kayak pak itu, tengok rasa ngopo-ngopo, ya tengok mulang jadi ustad bungok-bungok, ya, wah, Rono Rene keseludan kudu mangkat ya usah ngene wong akeh gitu. Nah, sampai segitunya. Nah, oke. Maka saya itu juga ini kagum dengan seperti ini beliau ini dan teman-teman itu kagum. Saya sendiri terus terang mungkin nggak bisa ngelakoni, nggak bisa ngelakoni dengan orang-orang yang berdakwah itu, Wah. Saya kagum, maka saya sangat menghargai sekali beliau ini. Andaikan mereka tidak artinya digerakkan seperti itu, sopo yang ngurusi coba, gitu. Wah, wes coto tenan, wes kena repot kawan dewe. Di umat gak ada yang ngurus. Nah orang-orang seperti yang menjadi penting di umat ada yang ngurus, ada yang mengelola. Enggak tadi, enggak. Makanya kita memberi banyak tempat untuk bisa melakukan sebuah kebaikan, entah dimanapun. Nah, termasuk saya sendiri ini bikin vlog ini tujuannya motivasi semuanya. Masalah. Enggak, jadi kita masalah bukan seorang dai nggih kurang ngene iki saya jagongan dhewe iki gitu. Tapi jali jagongan itu ya bercerita, bercengkrama siapa tahu bisa
nek selevel dia mungkin bisa mudeng. Wah iya aku kan podo iki. Iso aku gur ngene ya, gur ngene iki. Nah, demikian. Nah, ini apa tadi jenengan sudah bagian lasis ya? Iya, Lasis. Berarti ada banyak bagian yang lain ya? banyak. Oke. Jadi dalam Yayasan apa tadi? yayasan apa namanya Sinergi Amal Islami. Terus dia bergerak ada beberapa apa namanya unit usaha mulai dari Layis, terus kemudian pondok pesantren, terus panti, dan mungkin relawan-relawan seperti itu. Relawan itu apa maksudnya? Relawan misal seperti tanggap bencana seperti itu. Oh, ada juga. Oke. Banyak ya. Tadi 5 lebih ya, yang Oke. 5 unit usaha itu. Ya, gitu. Untuk relawan kemarin gimana, Mas? Kemarin ke Semeru sempat ke sana. Ya kita hanya bisa sebatas menyalurkan saja gitu. Oke. Kita himpun terus kita Menyalurkan. menyalurkan ke sana saja. Di sana nyalurkan sendiri? Langsung. Sendiri. Ya. Lihat data-data yang apa yang harus menerima sudah tahu dari mana? Gimana? Data yang orang yang harus menerima. Kita lewat lembaga sana gitu. Oh, apa itu yang dilihat? Ada kemarin kita dari ACA. Oh, ACA. ACA. Terus kemudian ada BMH ya ada. Jadi kita kolaborasi dengan lembaga yang lebih besar. Betul. Karena sebenarnya kalau kita nggak ada data sana ya bingung seperti iya, betul. Tapi kemarin alhamdulillah kita pas ke sana itu ada warga sana gitu yang tahu, Qadarullah ketemu salah satu dari tokoh di situ. Nah kita malam-malam itu kita dikelilingkan satu persatu ke rumah yang terdampak gitu. Oh, gitu. Jadi kita langsung bisa ngasihkan bantuan logistik ya, belum banyak logistik. Terus kemudian kita ngajak obrol, terus kebutuhannya apa itu. Ketika dia butuh kipas, kita besoknya langsung kita cari kipas. Terus kemudian ketika anaknya itu nangis butuh mainan, ya kita carikan mainan seperti itu. Ya. Sempat kemarin juga ke rumahnya yang viral itu Ibu Sumini. Itu apa kok viral? Ada apa itu? Karena viralnya itu ketika meninggal itu masih memeluk ibunya. Oh gitu. Iya. Mama mendahului itu. Jadi sangat fenomenal itu dan viral. Akhirnya kita ke sana, terus ketemu anaknya juga. Minta mainan, terus kita kasih mainan seperti itu. Itu dengan kelurahannya sudah mana, Mas? Kelurahan Pentika jenenge. Ya kelurahan yang berdampak itu loh. Siapa kelurahan kan jenenge? Kalau desanya kemarin kita ke Kali Kobok sama Kajar Kuning. Oh beda. Ya. Kalau kecamatannya apa sebenarnya saya lupa. Iya. Nah itulah teman-teman, jadi kegiatan yang sifatnya sosial itu memang ya betul-betul saya rasa panggilan ya, baik yang memberikan tenaga ataupun donasi, panggilan dari jiwa, dari dalam. Saya juga kebetulan kemarin juga ikut sana, Mas. Oh gitu ya, Mas. Ya, jadi alhamdulillah, wah hebat itu. Artinya hebat itu saya mengerti tadi sama petugas itu sudah angkat jempol. Yang menarik juga saya dapat pengalaman tersendiri ketika di sana itu satu menarik menurut saya. Ternyata relawan itu menurut saya terbagi dua. Yang satu pakai bendera, yang dua tidak pakai bendera. Itu yang menarik saya ya. Jadi ada satu relawan itu tidak pakai bendera. Jadi beliau juga sebagai relawan di sana. Ceritanya itu penduduk itu ada yang mau dievakuasi, ada yang tidak mau dievakuasi. Nah, kita benar ya. Nah, yang relawan yang tidak ada bendera itu menemani orang yang tidak mau dievakuasi. Ya. Kemarin ketemu sama hal gitu nggak kemarin di sana? Kemarin ada yang nggak dievakuasi nggak mau ada. Alasannya apa itu kan? Alasannya kan relokasinya ke tempat yang malah lebih dekat dari puncak Semeru. Oh malah naik? Iya. Sedangkan katanya untuk laharnya kan
bisa saja mengarah ke situ gitu. Oh, jadi nggak mau. Nggak mau, sama saja gitu. Oh, odro ya. Iya. Enggak kalau kena itu Iya, sama saja. Tergantung anginnya saja mengarahnya kemana. betul. Seperti itu alasannya. Ya, itu alasan yang satu. Yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada. Nggak ada. Nah, kemarin itu ada sebenarnya ada 3. Kenapa kok nggak mau pindah gitu ya? Itu yang pertama itu orangnya itu karena memang sudah jompo. Yang satu ada yang buta gitu, jadi ya sudahlah ditemani situ, dan ini kalau nanti ada repot baru diangkut gitu. Jadi relawan itu sekarang ikut tidur di situ, jadi menemani beliau itu barangkali nanti ada sesuatu yang darurat gitu. Dan yang kedua itu karena apa? Wingon-wingon. Mungkin ditinggal wegah yo. Lah sapi siji 20 juta ya Mas. Tinggal ya nek loro piro? Lumayan. 40 lho masane ya. Kok kendaraannya sebelah loro nyadar. Ya man ya itu alasan yang logis ya, ya gitu. Manusiawi. Ya, dan yang ketiga itu yang alasan yang lain-lain gitu ya. Itu ya sudahlah gitu. Mungkin ya termasuk rata-rata kategori harta benda ya. Mungkin rumahnya daerah gelem mergo apa? Ternyata dia nunggu kiwa tengen iki sedulur kabeh. Jadi nek wong siji ra gelem nunggu sebab ya kuwi mau. Ya bener, dadi nek enek maling dhek sing musadani gitu. Mungkin ya sing kokok dhewe gitu. Sing nom. Kira-kira gitu. Nah, itu alasan mereka nggak mau dievakuasi. Daerah mana itu, Pak? Wah, aku jadi lali Mas. Oh, ya. Nah, yang menarik juga ternyata gini, relawan itu ternyata ada yang orang memberi santunan itu ternyata tidak hanya untuk santunan yang terkena musibah ternyata. Nah, ternyata santunan itu diberikan kepada untuk relawan juga ada. Apa Mas? Dengan apa nih? Itu apa? Gitu. Kalau saya tidak dapat apa-apa. Apa malah ngedumke apa? Nanggon relawan? Ada? Ya itu kita bantu sedikit-sedikit di camp itu. Jadi apa bantu apa juga ya, Bu? Ya uang saja. Gitu. Uang jadi saja. Nanti kita ada beberapa kenalan camp seperti kemarin ke Hawariun, terus ke FPI, terus kemudian ada BMA itu. Itu kita kasihkan bantuan sedikit kaca itu. Ini masih jam ini? Sedikit lagi nih. Oh, sedikit lagi. Oke, nah saya tuh ya kebetulan juga itu pas zuhur udah capek ya, pas udah nganter beberapa titik. Saya itu kalau nggak salah 4 titik tempat saya. 4 titik dan bagus, terasa lebih baik itu. Saya hubungannya dengan itu pada saat zuhur itu teman-teman udah capek, udah capek ngedum-ngedum itu. Kemudian saya rumangsa rada ya ora patek kesel lah gitu. Kemudian dari ambulan itu petugas jangan di ambulan ngajak berapa yang dari para pendonatur apa jenenge wong ngekeki iku jenenge. Ya pokoknya sing bagian ngekeki ya donatur ya. Orang yang memberikan bantuan itu kita mewakili lah gitu. Mewakili dan ternyata kita harus membagikan vitamin kepada para relawan. Nah, itu yang menarik itu. Jadi aku ngedemin yang relawan-relawan kuwi vitamin yang dari tempat kita gitu. Nah, maka aku jadi ra ngerti nggon relawan ngendi ya. Iso ngerti mergo kuwi mau ngedemke. Dadi ketemu toh. Ketemu kenal relawan-relawan gitu. Ya, alhamdulillah. Bisa berkenalan dengan beliau-beliau, maka saya merasakan sesuatu yang hebat menurut saya. Relawan-relawan itu mereka dengan ikhlas meninggalkan keluarganya, mungkin kudu tombok membayar dirinya sendiri atau operasional harus bayar sendiri. Wah, angkat jempol itu. Saya sendiri mungkin ya tidak mampu. Mungkin tidak mampu. Dan mampu tidak hanya dalam segi finansial ya. Dan segi fisik, iya kan? Tidak mungkin setiap orang sefisik dia. Dia harus kerja ikhlas gitu. Ya fisik, mental, wah itu yang mungkin kita nggak punya. Mungkin yang juga-juga yang deden ini ya sok konan wegah melayu-layu ya. Nah, seperti itu. Ini jalannya kemana? Ini lurus saja. Ini kayak masuk tol Mas? Bukan? Tol ya. Nanti kita masuk? Enggak masuk toh? Ini masuk, ini jenenge tol putih ini. Exit tol Sragen. Exit tol Sragen. Bungkro.
Oh ya karo jenenge ben kenal ya. Aku yo ora ngerti ya. Mungkin setahun lewat kene ning Rangkep bis. Kemarin Pak bis. Wah, ada bendera PKS. Apa ini, Mas? Nggak tahu. Dalam rangka apa ini? Teman-teman di luar banyak bendera PKS nih. Aku juga nggak tahu kok baru kali ini loh. Ada bendera. Enggak. Dalam rangka apa? Ada Sidoarjo. Apa ulang tahun ya? Akhirnya mudeng. Gitu. Nah, kemudian Mas, Oke. ketika jenengan ada di sana, di jeneng mau Semeru. tempat Semeru itu, Kak jenengan ingat itu bendera-bendera apa saja ada? Maksudnya ini dari ACT, dari Banyak. apa? Seingat jenengan, coba. ACT, Rumah Zakat, PMH, ISI, ACA, terus kemudian PPI, dan masih banyak lain tuh. Wah. Pak AFF jangan sebutnya apa nek? Ada, tapi dia apa ya, enggak ada atas nama apa itu, lupa sih. Wah, Oh, kok ngerti FPI ada tulisan FPI gitu? ya ketemu saja Qadarullah gitu loh. Oh, Jadi, gitu ya. nggak sengaja Nggak sengaja gitu. Oh, Gitu. kita juga Oke. karena sana programnya apa namanya renovasi apa namanya atap Oh, renovasi Ah, dan khusus itu ya? khusus atap, Weh, HP tenan Ah. lagi kerung iki. renovasi khusus atap, dan kita ya tertarik karena kan sudah banyak logistik itu Oh, sampai, ya, betul. sampai numpuk-numpuk Betul, gitu. betul, betul. Betul, Kalau betul. bingung akhirnya betul. wah ini kayaknya cocok ini bagus. Nah, akhirnya kita bagus tuh. nyumbang ke sana. Nah, itu kalau orang tidak pernah di lapangan nggak tahu. Itu tuh nggak tahu. Gitu. Saya masih cerita itu yang sama itu yang apa yang bersama penduduk itu loh. Iya. Mas, saya itu dapat kasur lumayan banyak, tapi nggak saya bagikan. Loh, lah kepiye kok didumke? Loh, lek didumke mah do patuhi. Lah sak omah mosok anake 5 karo sing anake 1 kasure padha. Yo bener iki, bener iki. Dadi malah ngenteni sik, ngenteni bantuan meneh awal. Itu salah satu kasus. Belum lagi kasus nek dikai kompor gas lah, gasnya ra dikai piye? Lucu ya, iya lucu bener nih. Aku tadi nang kono dicerane sing nyeleng manggu-manggu tok. Wah, dadi malah tok jagelan iki. Lah ngekeki kompor gasnya ra dikai bar nganggo apa? Lah kita apa golek jamil apa iki malah kobong. Nah, itulah ya betul. Kalau dari segi yang lain Mas, untuk dari segi partai yang kelihatan di sana apa Mas? Dari partai. Partai PKS ada. Mm-hmm. PKS, tahu saya PKS itu aja. Tak kira oke. Aku yang ngerti ku ya pas itu baliho atau anu posnya ya. Jadi apa basecamp ya? Ya. Basecamp saya tak tontonin sing partai ya sing kita gor PKS. Iya gitu. Kami nanti. Tak kira apa aku ya pas udah bubar ya ternyata ini Yang paling banyak sepanduknya Bude. ya enggak apa alhamdulillah itu namanya menyemarakkan daripada tidak ada yang menyemarakkan ya. Kalau acara itu banyak spanduk kan meriah itu bagus. Sponsornya. Iya, kalau kita bikin kan juga mahal Mas. Iya. Nggak untuk menyemarakkan ke acara apa gitu perkenalkan kayak gitu. Alhamdulillah ya demikian. Ini saya sudah lama ngomong, ini sudah masuk kampung ya. Ini kampung putih nih. Ini masuknya masih Sidoarjo. Ini masih berapa kilo ini? kurang lebih 2-3 kilo. Oh, masih 2-3 kilo. Oke, ngobrol kita udah lama ya. Saya aku ngelak Ada minumnya itu Ada. di samping. Oke, jangan kita ini nggo biasanya memang jaga saya itu ada minum Mas. Jadi saya belum ngapa-ngapa itu teko nggon mesti ngelak. Arep njaluk panitia ya isin. Mula nggawa dhewe kebiasaan bawa air putih katanya. Terima kasih ya sudah menyaksikan ini, semoga ada nilai manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.